Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Para asatizah wal ustazah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah majelis ta'lim Masjid Hulal Islam yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmat-Nya yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar yaitu nikmatul iman wa ni'matul Islam, yang tentunya patutlah kita syukuri dengan barakah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Alhamdulillah, kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baitun min buyutillah, rumah daripada rumah Allah, dalam rangka kita mencari ilmu serta kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita berharap mudah-mudahan rangkaian amal ibadah yang sudah kita kerjakan
yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin. Allahumma amin. Jamaah sekalian yang berbahagia, mari kita akan lanjutkan kembali kajian kitab Riyadhus Shalihin, masih dalam bab fi bayani kasratut turuq al khair, ya, bab menjelaskan tentang anjuran untuk memperbanyak jalan menuju kebaikan. Ya, dan pada hari ini kita akan memasuki hadis yang ketiga pada bab ini, atau hadis yang ke-119 dari kitab Riyadhus Shalihin. Bismillahirrahmanirrahim. As-salisu anhu ay an Abi Dzarrin qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam uridat alayya a'malu ummati hasanuha wa sayyi'uha fawajadtu fi mahasini a'maliha al-adha yumatu anit tariq wa wajadtu fi masawi a'maliha an-nukha'ata takunu fil masjidi la tudbin, rawahu Muslim. Wa anhu an Abi Dzar qala, beliau berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, uridat alayya a'malu ummati. Ya, kata Nabi, dilaporkan kepadaku tentang amal-amal umatku. Jadi apa yang kita lakukan nih Bapak Ibu sekalian, itu dilaporkan oleh Allah kepada siapa? Kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi itu dalam sebuah hadis yang lain, ya, Nabi katakan, fa in wajadtu fiha khairan hamidullah. Ya, seandainya, ya, umatku itu melakukan kebaikan dan aku mendapatkan laporan itu, hamidullah, maka Allah akan memuji aku. Ya. Tapi sebaliknya, wa in wajadtu fiha syarran, seandainya aku mendapati laporan umatku melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, apa Nabi katakan? Istaghfartullaha lakum, maka aku akan mintakan ampun kepada Allah untuk kalian. Subhanallah. Ya, kita yang melakukan dosa, tapi Nabi yang mintain apa? Ampun kepada Allah. Bagaimana enggak mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sampai dosa-dosa yang dilakukan oleh umatnya, ya, Nabi bersedia untuk memintakan ampun langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa ada pemimpin sosok yang seperti ini, yang mau peduli dengan siapa? Dengan rakyatnya. Ya, hanya satu, siapa? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Ya. Nah, dalam hadis ini juga, ya, Nabi katakan uridat alayya a'mal ummati, dilaporkan seluruh amal-amal umatku kepadaku. Ya, hasanuha wa sayyi'uha, baik itu amal yang baik maupun amal-amal yang apa? Yang buruk. Tuh.
Jadi bukan yang baik doang Allah laporin, tapi yang buruk juga apa ya? Allah laporkan. Ya, ya sama seperti yang saya jelaskan semalam itu. Jadi ketika orang tua kita meninggal aja tuh, kita ngelakuin perbuatan-perbuatan yang tidak baik, itu laporannya itu sampai kepada orang tua kita. Ya, malaikat melaporkan fulan, anakmu tuh melakukan perbuatan-perbuatan yang maksiat. Ya, laporan malaikat yang satu fulan, anakku tuh melakukan kebaikan-kebaikan. Tuh, ya. Nah, manakala malaikat melaporkan suatu kebaikan, gembiranya luar biasa itu orang tua kita. Tapi sebaliknya, ketika malaikat melaporkan adanya perbuatan-perbuatan yang tidak baik dilakukan oleh anak atau keturunannya, nangis orang tua kita. Ya, nangis nggak kepalang tanggung. Ya Allah, kenapa kok bisa begitu? Ya, makanya kan kita bilang orang udah mati jangan kita kira udah putus hubungan kita, nggak bisa, tetap. Ya, antara orang yang meninggal dengan orang yang hidup itu cuma beda alam doang. Kita masih di alam dunia, ya, mereka di alam mana? Alam barzah, alam kubur. Dia ngelihat kita, kita nggak bisa melihat dia. Dia ngedengar kita nggak bisa dengar dia. Ya, nah apalagi nabi, ya, dia ini apa? Sosok seorang pemimpin yang memiliki tanggung jawab yang sangat luar biasa. Ya, tuh sampai-sampai kata Nabi, seluruh amal umatku dilaporkan kepadaku, baik itu amal yang baik ataupun amal yang apa? Yang buruk. Ya, tuh. Fawajadtu fi mahasini a'maliha, ya, maka aku mendapati, kata Nabi, di antara amal baik yang dilakukan oleh umatku adalah apa? Al-aza yumatu anit thariq. Ya, menyingkirkan sesuatu yang membahayakan yang ada di mana? Di jalan. Ya. Jadi nih Pak, ketika kita membuang sesuatu yang membahayakan ada di jalan, entah itu jalan raya atau jalan kampung atau jalan setapak atau jalan besar, ya, kita kira itu sesuatu ini membahayakan, kita apa ini? Buangin. Contohnya aja lah, ya, kita lagi jalan, kita lihat ada kulit pisang, ya, kulit pisang itu kan kalau naruhnya kebalik tuh orang injek, orang bakal ngapain? Kepleset, ya. Jangankan orang, saya ngelihat kucing aja, lantaran orang atau manusia tuh sembarangan buang kulit pisang saat dia lagi ngejar perempuannya itu atau ya betinanya, dia nginjak kepleset, kehilangan jejak tuh. Ya, kucing jantannya. Itu kucing, Pak. Ya, binatang. Ya. Nah, biasanya kan yang buang kulit pisang sembarangan siapa? Manusia. Punya akal enggak? Punya akal. Tapi kenapa enggak digunain membuang sesuatu yang membahayakan sembarangan? Itu contohnya apa tuh? Ya, membuang sesuatu yang membahayakan jalan itu dinilai kebaikan oleh Allah, makanya Allah laporin kepada Nabi itu. Ya. Ada lagi ada duri. Ya, duri yang kecil aja tuh, Pak. Ya. Ada lagi ada paku. Ya. Nah, kalau sekarang kan orang bilang biasanya sekarang tuh tukang-tukang tambal ban katanya nyebarin paku. Kan benar? Benar enggak kayak gitu? Katanya. Ya, saya belum lihat sih. Ya, tapi memang Pak, ya, saya beberapa tahun yang lalu saya sempat kena ranjau gitu. Ya, ban mobil saya empat-empatnya itu kena paku. Ya, untungnya bannya tubles nggak langsung kempes. Ya, ketahuannya kapan? Ban kok lama-lama kok kempes pelan-pelan itu dicek sama tukang ban. Wah, Pak Ustadz, ini ada pakunya. Begitu dicabut pakunya panjang banget. Ya, lah coba kalau bannya nggak tubles pakai ban dalam, langsung apa? Langsung kempes. Tuh. Ya.
Pak. Ya, jadi kita jangan melihat suatu perbuatan itu kecil. Ya, kecil menurut kita belum tentu kecil menurut Allah. Ya, padahal kita cuma membuangin duri doang gitu, buangin paku payung, buangin apa namanya itu, ya, kulit pisang yang membahayakan yang ada di jalan itu akan dilaporkan oleh Allah melalui malaikat kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tuh bukan hanya itu Pak, sampah-sampah yang berserakan juga, ya kan, sekiranya itu nggak pantas, nggak layak untuk dilihat, mendingan kita apain, ambil. Ya, sekarang orang Pak, kalau kita lihat aja penyebab kebanjiran, penyebabnya siapa sih? Manusia itu sendiri. Ya, membuang sampah sembarangan. Ya, apalagi pas baru hujan kemarin tuh, ya Allah, dimanfaatin sama orang tuh buang sampah di kali. Ya, sampah-sampah dilemparin kali, dia pikir itu sampah atau tuh barang-barang bekas yang dilempar ke kali bakal nganyut kali. Itu kagak, Pak. Ya, justru akan menghambat bahkan menghalangi apa? Lancarnya air. Itu bahaya, Pak. Itu bisa membahayakan. Dengan sebab kita buang sampah sembarangan, orang jadi apa? Kebanjiran. Ya, makanya Allah sudah katakan dalam Al-Qur'an, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kerusakan yang nampak di daratan dan di lautan itu ulah sebab siapa itu? Nih tangan-tangan manusia nih, Pak. Ya, tangan-tangan manusia nih yang memang nakal. Makanya nanti di hari kiamat tuh, di akhirat nanti, ini tangan yang bakal ngapain nih? Ngomong, bukan mulut. Ya, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Ini kita punya mulut digembok sama Allah, Pak. Ya, yang ngomong apa tuh? Aidi. Ya, tangan-tangan kita. Wa tashhadu arjuluhum. Kaki menjadi apa? Saksi itu, Pak. Hati-hati. Ya, makanya kita jangan pernah menunda sedikit pun untuk kita bisa melakukan apa? Kebaikan. Ketika ada kebaikan yang bisa kita lakukan, langsung kita kerjain. Jangan kita tunda-tunda. Baik, ya. Wa wajadtu fi masawi a'maliha. Ya. Dan aku mendapati juga laporan tentang amal-amal yang tidak baik yang dilakukan oleh umatku. Apa itu? An-nukha'ah takunu fil masjid la tudpan. Ya. An-nukha'ah. An-nukha'ah itu Pak, kalau kita bilang itu ya lendir. Ya, tapi lendir biasanya itu yang keluar dari apa sih biasanya? Dahak. Ya kan? Atau ingus tuh. Tuh. Nah, ada kotoran ingus ya atau lendir ya, bekas dahak itu takunu fil masjid ya, dibiarin aja. Ya, kita lihat ada kotoran di masjid tuh berupa ingus atau apa, dibiarin aja. Lah, tutpan enggak ditutupin. Nah, ini salah satu amal jelek kita nih, Pak. Ya, apalagi masjid yang merupakan apa? Baitullah. Ya, rumahnya Allah. Saat kita melihat ada sedikit saja yang tidak pantas untuk dilihat, kita langsung ngapain? Eksekusi. Ya, ini bukan hanya tugas merbot, Pak. Ya, siapapun yang melihat kalau ada kotoran apapun, yang apa tuh? Ya, ada di masjid, di mana masjid itu adalah tempat orang untuk beribadah. Kalau memang kebetulan nggak ada marbot, kita kerjain, paling nggak kita apain? Kita tutupin dah, kalau kita nggak mau bersihin. Ya, kadang kala kan ada orang bawa anak kecil, namanya anak kecil dikencing, ya kan? Itu kencing yang bekas anak kecil tutupin aja dulu, biar orang tahu kalau ini jangan dipakai. Nanti merbot ada, suruhlah merbot untuk ngapain? Bersihin. Tuh, ya. Jadi jangan sampai sedikit kotoran yang ada di dalam masjid diapain? Dibiarin. Ya, dibiarin, enggak dibersihin atau minimal tidak ditutupin.
Ya, nah itu salah satu apa? Amal jelek yang dilaporkan malaikat kepada siapa? Kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ibu-ibu biasanya kan kalau hari Jumat tuh pada rajin itu kerja bakti nyapu masjid bareng-bareng, cakep itu. Ya, tuh bersih-bersihin sabang-sabang yang ada, ya. Pokoknya kita jadiin di rumah Allah ini seindah mungkin lah, ya, biar orang-orang yang ibadah di dalamnya itu merasa apa? Nyaman, ya, merasa apa tuh? Merasa betah, ya. Lah orang kan Pak bayangin aja kita sholat di masjid, kalau saat kita sujud jidat kita itu penuh dengan apa tuh? Debu, pasir, nggak enak, ya. Jadi bawaannya kalau imam lama dikit aja tuh sujud, dia bakal ngapain tuh? Ngedumel. Rame banget nih imam sujudnya. Kenapa? Karena tempat yang dia pakai untuk sujud dalam istijadahnya itu kok kotor. Ya, apalagi maaf, ya, menimbulkan bau yang tidak enak. Tuh, ya. Nah, kalau dia lagi sujud bersih itu karpet, nyium bau enak, enak gitu, Pak. Sujud lama-lama dikit juga enggak apa ya? Enggak ngedumel tuh orang. Ya. Nah, makanya itu sekali lagi saya katakan saat kita melihat adanya kotoran di masjid, kita berusaha sebisa mungkin kita bisa ngapain? Kita buangin. Paling tidak kalau kita nggak mampu kita apain? Kita tutupin. Ambil benda yang sekiranya orang bakal tahu, oh di bawah tutup ini ada apa? Ada najis ataupun ada kotoran. Ya, baik. An-nukha'ah, an-nukha'ah itu al-bazqah allati takhruju min aslil fammi. Ya, jadi yang namanya an-nukha'ah itu adalah ya lendir yang keluar dari mana? Dari dalam mulut kita. Ya, ibaratnya apa? Kalau bahasa Betawi reak ya. Ya, reak. Kan reak nggak ada yang encer. Ya. Reak biasanya apa ya? Kental. Ya kan? Gigi orang ngelihatnya itu. Ya, kayak kita apain? Kalau di masjid kita tutupin. Emang ada ustaz orang buang reak di masjid? Enggak. Ada gak orang buang reak di masjid? Pelataran, bukan di sini mah gila itu orang. Ya, buang ludah sembarangan tuh. Ya, itu pelatarannya juga kita jaga tuh, Pak. Ya, tuh. Jadi kalau di masjid di dalam sini maka terlaluan orang geblek namanya itu. Bisa bereak di mana di dalam masjid. Kayak orang Arab Badui dikencing dalam masjid. Ya, itu jangan. Ya, baik. Di sini Ibnu Ruslan berkata, ya, kata beliau, ya, ketika kita akan membuang atau menutupi sesuatu kotoran yang ada di masjid, maka kita dianjurkan kita membaca apa? La ilaha illallah la yajma' baina adna sya'bil iman. Tuh. Ya, jadi kita disunahkan apa ya? Waktu kita nutupin la ilaha illallah. Itu diajarin itu. Ya, waktu nutupin suatu kotoran yang ada di mana? Di masjid itu Ibnu Ruslan menganjurkan untuk kita membaca gampang. Baca apa tuh? Baca tahlil. Ya, sekali aja jangan banyak-banyak. Ya, la ilaha illallah. Kenapa? Karena ini dinisbahkan masjid ini adalah sebagai apa? Baitun min buyutillah. Rumah daripada rumah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Selesai. Hadis yang ketiga. Selanjutnya Ar-Rabi, hadis yang keempat, anhu dari Abi Dzar juga, annan nasan qalu ya Rasulullah zahaba ahlud dusuri bil ujul. Ya, ada sekelompok orang mereka protes
Ya, mereka apa itu istilahnya itu curhat kalau bahasa kitanya kepada siapa? Kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa curhatan mereka? Ya Rasulullah, wahai Rasul, zahaba ahlud dusuri bil ujur. Orang-orang kaya, mereka enak tuh memborong pahala sedekah dengan apa? Dengan harta yang mereka miliki. Jadi kayak kita nih orang-orang miskin ngiri banget. Ya, enak banget tuh orang kaya dipisah sedekahnya, kita yang miskin sedekah apaan? Ya kan? Itu kata para sahabat yang lain curhat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Kemudian mereka melanjutkan yusalluna kama nusalli. Mereka juga sholat seperti halnya kita sholat. Ya. Kok dia bisa sedekah lantaran dia orang kaya, pahala semua diborong sama dia. Ya. Tuh, mereka sholat sama juga kita sholat. Wa yasumu kama nasu, mereka berpuasa sebagaimana kita juga puasa. Sama ibarat kata dia makan nasi juga saya makan nasi, kan begitu. Ya, tuh. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim, dan mereka bersedekah dengan harta-harta yang banyak yang mereka miliki. Tuh, itu yang menjadi orang-orang miskin merasa iri kepada orang-orang kaya karena mereka bisa sedekah dengan harta-harta mereka yang banyak. Qala, Nabi menjawab, apa kata Nabi? Awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaquna bihi. Ya, kata Nabi, bukankah Allah Subhanahu wa taala menjadikan kamu yang kamu miliki itu bisa untuk disedekahkan. Ya. Jadi bukan yang namanya sedekah itu identik dengan apa? Materi doang. Ya, bukan dengan uang doang. Ya. Dalam hadis dikatakan man lahu ilmun falyatasaddaq bi ilmihi. Barang siapa yang memiliki ilmu maka bersedekah dengan ilmu yang dia miliki. Ya, wa man lahu malun falyatasaddaq bimalihi. Barang siapa yang memiliki harta maka sedekahlah dengan hartanya. Bahkan Nabi katakan wa man lahu quwwah falyatasaddaq biquwwatihi. Barang siapa yang memiliki kekuatan, tenaga, maka sedekahlah dengan tenaga atau kekuatan yang dia miliki. Ya, kita badan kita sehat, duit kagak. Ya, masa kita nggak punya amal kebaikan, sedekah bantuin orang ngapain? Ada masjid, musola lagi ngebangun, angkat-angkatin ember kayak, ya, pindah-pindahin batu kayak, itu kan tenaga kita tuh. Nah kita mau nyumbang duit kagak, ya, tuh, ya udah berbuat dengan apa yang kita punya. Ya, tuh. Ini Nabi sudah katakan, awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaquna bihi? Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan untuk kamu sesuatu yang bisa untuk disedekahkan? Ya, tuh. Apa? Inna bikulli tasbihatin shadaqah. Tuh. Setiap kalimat tasbih yang kalian ucapkan itu akan ternilai sebagai apa? Sedekah. Subhanallah. Ya. Jangan kita udah hidup susah, duit kagak, nggak mau zikir, udah tambah susah nah. Ya. Orang hidup udah susah, ya. Zikir kagak. Diam aja, demennya ngapain tuh? Dorong-dorong kayu, ngebanting kartu. Ya. Di pos-pos itu. Kayu dorong sini tuh kayu. Ya, banting kartu. Ya, yang sayang. Apalagi orang umurnya udah 40 tahun, Pak. Ya Allah. Kalau orang udah 40 tahun masih aja ngelakuin hal kayak gitu tuh, kesananya bakal nggak benar semua deh. Ya, karena patokan kata Nabi itu
Saya pernah baca dalam hadis patokan seseorang itu akan menjadi benar atau enggak itu ketika dia sudah berumur berapa? 40 tahun, arba'ina sanatan. Kenapa? Karena Nabi aja diangkat menjadi Nabi dan Rasul pada usia berapa? 40 tahun. Ya. Sekarang kita lihat bukan 40 tahun lagi. 60, 70 masih ngapain? Masih banting kartu. Ya. Ya Allah, sayang mau ngapain? Ya. Janganlah, apalagi bisa nyekek botol. Botol cekek-cekekin dia. Ya, jangan. Ayat Pak. Kalau kita lagi banting kartu, lagi dorong-dorong kayu, malaikat Israel Allah suruh cabut tuh nyawa kakek-kakek udah gede banget kakek-kakek gitu bukan di masjid tempatnya malah di mana? Di pos gitu ya. Cabut mau gimana tuh kalau gitu. Ya, kan jadinya apa tuh? Suul khotimah. Nauzubillah min dzalik. Ya, tuh. Jadi kita kalau udah nggak punya sesuatu yang untuk kita berikan kepada orang lain dalam bentuk materi, maka apa ya? Bertasbihlah kepada Allah dengan ucapan subhanallah, itu akan ternilai apa? Sedekah, ya. Wa kullu takbiratin sedekah, dan setiap kalimat takbir, ya, Allahu Akbar yang kita ucapkan juga ternilai apa? Sedekah. Ya, tuh. Gampang enggak, Pak? Gampang banget. Udah kalau gitu Ustaz, gue baca zikir aja dah. Ya, biar duit gue utuh, enggak boleh. Ini buat orang-orang yang duitnya kagak. Ya kan? Tong-tong Nabi bilang ini lah, gue zikir banyak dah. Duit gue taruh aja. Nah, jangan salah paham. Ya. Kita kadang kala pura-pura enggak paham sih. Ya. Nyari yang gampang. Udah kalau gitu, zikir aja dah. Nabi bilang siapa orang yang baca kulhu 3 kali seakan-akan dia baca udah menghatamkan Al-Quran, itu baca kulhu aja deh banyak. Ya, biar khatam kali-kali. Tanya, Pak, udah khatam belum? Jangan ditanya, gua khatam udah banyak banget. Kulhu yang lo baca. Ya, tuh. Ya, itu namanya itu apa? Jalan-jalan untuk menuju kebaikan banyak tuh. Ya, Nabi sediain buat kita selaku siapa? Selaku umatnya, ya. Coba. Wa kulli tahmidatin sadaqah. Ya, bahkan kalimat tahmid. Apa itu? Alhamdulillah. Ya, Pak. Itu pun akan ternilai apa? Sedekah. Ya kan? Lah kita Pak kira-kira ngucapin alhamdulillah kapan? Kapan? Kalau dapat rezeki doang. Kalau ada rezeki, gimana Bang kabar? Saya kayaknya berat banget itu ya. Padahal kan sekali lagi saya katakan rezeki itu bukan hanya dalam bentuk materi. Kesehatan yang Allah kasih kepada kita rezeki bukan. Rezeki mata kita masih bisa melihat, rezeki bukan. Rezeki kaki masih bisa jalan, rezeki bukan. Rezeki tangan masih bisa megang, rezeki bukan. Rezeki badan kita masih bisa enak bergerak, rezeki bukan. Rezeki ucapin alhamdulillah. Ya, jadi jangan saat kita ada rezeki doang kita bilang alhamdulillah. Gimana bos? Alhamdulillah tembus gue. Ya, jangan. Ya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu baca tuh Pak. Ya. Jadi itu yang akan dibalas dengan pahala seperti pahalanya orang yang ngapain? Sedekah. Ya. Berapa ganjarannya Ustaz? Masalah ganjaran kita jangan banyak tanya dah tulisan Allah. Ya. Kan Allah sudah katakan wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Hei, ya hambaku, kalau kalian pengen coba-coba gitu nikmat yang aku berikan, la tuhsuha, nggak bakal kamu bisa ngapain?
menghitung nikmat-nikmat Allah tersebut. Pahalanya berapa ya Ustaz? Kalau Anda sedekah sekian juta, emang Ustaz bisa menentuin pahala? Enggak. Iya. Ustaz, nanti kalau saya sedekah anak saya bakal sembuh pasti. Nggak bisa juga, nggak boleh jamin. Itu urusan siapa? Urusan Allah. Tapi ada hadisnya kan. Ya, orang kalau punya penyakit suruh obatin dengan ngapain? Sedekah. Dau amradakum bisadaqah. Obati penyakit yang kamu derita dengan banyak sedekah. Coba. Duit kagak punya, sakit, udah dikira dia banyak. Ya, udah sakit nggak punya duit dia mana lagi? Ya sedekah. Subhanallah, 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 subhanallah. Pelan-pelan aja. Ya, jangan kencang-kencang, mungkin orang bilang gila gitu. Ya, tuh, pelan-pelan aja. Pegang tasbih perlu gak? Ya, kalau pengen perlu, sekiranya perlu pegang gak apa-apa. Ya, buat ngitung-ngitungin berapa nih? Pokoknya setiap hari saya harus baca tasbih minimal 100 tuh, gituin. Ya, targetin. Ya, setiap hari 100, alhamdulillah 100, Allahu Akbar 100. Tuh, biar apa ya? Biar kita jadiin sebagai apa? Wiridan kita setiap hari, ya. Tuh. Ini kadang wirid sholat aja males. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Allahumma lantas ya. Ya, enggak baca dulu. Kan baca dulu subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 33 kali. La ilaha illallah sekali. Cepet udah tuh. Ya, kita kadang ngapain? Malas buat zikir, makanya hatinya pada enggak ngapain? Enggak tenang. Ya, bawaannya apa itu? Gelisah aja kalau di masjid. Ya, padahal kan Allah sudah bilang ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Ya, kalau kamu pengen hati tenang apa? Cukup ingat aku kata Allah. Ingat bini hati tenang enggak? Pak, ingat bini kita hati kita bisa tenang enggak? Bisa tenang? Agak bisa ikut bini kan tenang mah. Ya, kita lagi di mana-mana, Pak. Jauh dari bini kita. Bini kita cantik, tenang kita. Tenang enggak? Jangan-jangan di satron ini bertetangga gitu banyak. Ya. Tapi kalau kita ingat Allah, maka insya Allah kita akan tenang. Ya, ihfazillah yahfazuk. Jagain Allah, Allah pasti jagain kita. Ya, kalau kita banyak ingat Allah, pasti juga Allah ingat sama kita. Gimana Allah mau ingat kita? Kita aja nggak ingat Allah. Kita aja bergaul sama teman, Pak. Kita nggak pernah ingat teman kita. Gimana teman kita mau ingat kita? Kan gitu aja. Ya, gitu. Allah sih nggak perlu sama kita. Kita justru yang perlu sama Allah. Ya, Allah butuh apa sih sama kita? Nggak butuh apa-apa, Pak. Ya, nggak butuh apa-apa. Semua yang kita punya ada sama Allah. Ya, jangan jauh-jauh. Manusia mati gak? Mati gak? Mati. Allah, ya udah itu aja dah. Ya, jangan jauh-jauh. Tuh, ya, baik. Wa kulli tahlilatin sadaqah. Ya, dan setiap apa itu bacaan tahlil la ilaha illallah itu juga bisa ternilai sedekah. Coba, ya Allah enak banget jadi umat Nabi. Ya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan banyak jalan untuk menanam kebaikan ke kebaikan. Tuh, ya. Selanjutnya wa amrun bil ma'rufi sadaqah. Tuh. Ya, kita menyuruh orang untuk melakukan kebaikan, sedekah bukan? Sedekah. Di jalanan ketemu malam Sabtu, Bang. Sabtu habis subuh kita ngaji yuk. Sedekah tuh. Ya, malam Rabu kita ngaji yuk. Ustaz Muradinya masih sakit, datang aja kita zikir bareng di sini. Apaan kayak kita baca di masjid, yang penting lu datang dah. Ya, tuh. Itu kita sekedar ngajak doang tuh, Pak. Nyuruh orang melakukan kebaikan, itu pun ternilai apa? Sedekah. Tuh, ya. Wa nahyun an munkari sedekah. Bahkan mencegah orang lain untuk melakukan apa? Kejahatan atau maksiat pun ternilai sedekah. Ya, Pak ya. Ada orang pengen ngapain? Nonton konser.
Ya, konser Lady Gaga. Bilang aja jangan, ntar lagi nonton mati lu. Itu kan nahi munkar kan? Ya, bagus. Jangan orang, bak mau kemana kak? Anda mau pergi ke Solo ngadirin haul. Jangan sang sayang duit aja. Nah ini nggak boleh nih. Ya, orang pengen ngadirin haul dilarang, pengen ngadirin ya konser Lady Gaga disuruh. Nah ini jangan. Dibalik ya, yang halal diharamin, yang haram dihalalin, ini nggak boleh. Tuh ya, banyak Pak. Wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Ya, tuh. Bahkan setiap tuh bud'i. Apa sih bud'i ini, Pak? Kalau buduk di sini artinya itu maaf ya, kemaluan perempuan. Buduk. Ya, tapi di sini umum laki-laki dan juga perempuan. Apa maksudnya? Saat kita sudah memiliki pasangan, ya, kemudian kita melakukan hubungan dengan pasangan kita, itu apaan tuh? Sedekah juga. Sedekah Bang Haji. Ya, banyak sedekahnya tuh. Ya, Bang Haji sedekah Bang Haji Baharun. Ya, tuh. Ada orang nanya, Ustaz, kalau kita lagi hubungan sama istri kita, boleh gak kita sambil zikir? Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Boleh gak? Hah? Boleh gak? Boleh gak? Ya, boleh aja, siapa yang ngelarang? Ya. Nah, zikir, Allah, subhanallah, subhanallah. Ya boleh gak? Ya boleh gak, dilarang gitu. Ya. Baik. Qalu, para sahabat bertanya lagi, "Ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun?" Ya, apakah jika seseorang melampiaskan syahwatnya itu akan mendapatkan pahala? Ya. Qala, Nabi menjawab, "Ara'aitum law wada'aha fi haramin kana alaihi wizru." Apakah kalian nggak tahu saat kalian tuh ya wada'a fi haram, melampiaskan syahwat kepada sesuatu yang haram, itu akan diberikan apa? Dosa. Nah, ketika kamu menggauli istri kamu, ya, tuh atau istri minta sama suami, itu juga ternilai apa? Sedekah, dapat pahala. Ya, tuh. Makanya Bu, jangan tunggu diminta Bu. Ya, kalau perlu nawarin. Ya, nawarin. Iya. Ya. Coba tuh kan, ingat gak kisah siapa yang udah kita pelajarin dulu? Salah seorang sahabiyah yang anaknya meninggal. Ingat gak? Yang dia pengen ngelaporin tapi takut sama lakinya, anaknya udah meninggal dunia. Apa yang dilakuin sama itu bininya? Bininya dikasih makan, ya, habis dikasih makan, mandi bareng, habis mandi bareng dikasih minyak wangi diajak ke kamar, ngapain? Ya, ini ngelakuin hubungan halal, kan gitu. Habis sudah enak diajak ngobrol tuh lakinya, "Bang, ayo mau tanya Bang." "Silakan." Ya, apa mau tanya? "Kalau ada orang nitipin barang ame kita Bang, ya, tahu-tahu tuh yang nitip barang ame kita pengen ngambil barangnya ame kita kasih gak Bang?" "Ya kasih." Ya, nah barang orang dia nitip masa kita larang? Gini Bang, anak kita kemarin kan sakit tuh, ya, tuh. Nah sekarang tuh anak kita udah diambil sama yang nitipin kita. Siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Marah, kurang ajar lu, nggak ngomong. Ya, bisa-bisanya lu yang ngerayu gua sampai ngajak kayak gini. Ya, nah saking marahnya tuh diadukan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Akhirnya ambilin, Nabi doain, ya. Nabi bilang, mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan terhadap apa yang kau lakukan semalam berdua istri kamu.
Ternyata apa? Dibuahkan anak lagi dari hubungannya dia semalam. Tenang udah tuh Pak. Ya, pahala dapet, ya kan? Ya emang nggak enak orang tua mana sih yang pengen anaknya meninggal? Ya, tuh anak sebelon-belonnya juga, sebandel-bandelnya. Kalau dia meninggal pasti kita bakal apa? Sedih, nangis lah Pak. Orang darah daging kita kok. Ya, biarin lo anak lu bengal bandel bloon lagi. Alhamdulillah lu meninggal, orang tuanya yang geblek tuh kalau begitu. Ya, nggak ada tuh orang tua tuh, ya, lakuin seperti itu tuh. Ya, tuh. Jadi seseorang suami yang melampiaskan nafsunya kepada istrinya atau istri yang melampiaskan nafsu kepada suaminya itu pun ternilai apa? Ternilai sedekah. Fakadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajrun. Begitu pula kalau engkau melakukan sesuatu yang halal atau engkau menggauli istri kamu yang jelas-jelas itu halal, maka apa? Allah pun akan memberikan pahala kepada kalian berdua. Emang kita berzina dosa enggak, Pak? Dosa. Tapi ada orang bilang kalau suka sama suka enggak dosa katanya. Benar? Hah? Ya, itu KUHP yang baru itu enggak jelas. Ya. Pokoknya kalau perempuan laki pasangan kalau dia sama suka bukan zina namanya. Agak ada. Ya. Yang masalahnya itu bukan suka sama sukanya, nikah atau belumnya yang jadi ikatannya. Ya. Kalau suka saya yakin kakek-kakek juga masih suka. Ya, kakek masih suka enggak? Ya suka. Nenek-nenek kalau nenek enggak ada. Ya, kakek-kakek ini benar-benar suka kalau gitu-gituan mah. Ya kan? Iya kan masih apa namanya? Masih nanjak tuh. Ya, tuh. Oh, nenek-nenek kagak bisa. Udah hilang dah tuh, udah majir kalau ayam tuh. Ya. Tuh. Itu ya. Jadi apa? Kita pun ya melakukan hubungan intim dengan pasangan kita yang halal itu ternilai sedekah. Ya. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ad-dusuru bisai al-amwal wahidun dasrun. Ya, ad-dusur artinya harta. Ya, orang kaya banyak hartanya, enak dia bisa apa ya? Ngeborong pahala. Nah, kita yang enggak punya duit, kata Nabi tenang, bukankah Allah telah menjadikan sesuatu yang kau punya itu bisa dinilai sedekah. Baca apa itu? Subhanallah, sedekah. Alhamdulillah, sedekah. Allahu Akbar, sedekah. La ilaha illallah, sedekah. Amrun bil ma'ruf, sedekah. Nahyun anil munkar, sedekah. Tuh, menggauli istri, sedekah. Istri minta digauli, sedekah. Tuh, enak gak? Enak, gak bermodal. Kan gak bermodal kan ya? Bermodal gak? Modalnya awalnya doang. Ya, sebenarnya mah gak modal lagi udah. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kita jalan-jalan untuk kita selalu apa? Untuk melakukan kebaikan di mana ada kebaikan untuk segera kita melakukan. Ya. Nah, Bapak sekalian, cukup 2 hadis kita baca pada pagi hari ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita. Amin ya rabbal alamin. Silakan kalau ada mau ditanya.